mari ikut Tuhanmu, hai mari masuk perang. Pakai pedang rohanimu, engkau pasti menang. Kibarkan panjinya, Tuhan pemimpinnya. Dengar nafiri bergema, hai mari bangkitlah. Atong sai para lohon ma hapor seaonmu. Di pargogoi debatama si partangiangi. Tajom podang tai imahatanai. Maruli tupaldo sude naso sumurut be. Shalom, berjumpa lagi dalam Renungan Harian HKBP Maranatha Rawalumbu. Hari ini Kamis 15 April 2021. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Kamis 15 April 2021, terambil dari Lukas 12 ayatnya yang ke-35. Lukas 12 ayat 35, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pernahkah saudara mendengar atau mengetahui kisah tentang cinta monyet, atau kalau dalam bahasa Batak holong bodat? Kisahnya adalah tentang seekor monyet yang bersahabat dengan seekor ikan. Monyet itu memiliki tempat tinggal di atas pohon dan di bawahnya ada sungai. Dan si ikan selalu berenang di bawah pohon tempat tinggal si monyet. Setiap hari mereka bercakap-cakap, berbicara, mengobrol, dan si monyet sangat menyayangi si ikan ini sebagai sahabatnya. Hingga suatu kali si monyet karena dari atas pohon, dia melihat bahwa dari hulu sungai telah terjadi banjir bandang. Karena si monyet begitu sayang kepada sahabatnya sang ikan, maka dia memutuskan untuk mengangkat ikan itu dari sungai, menyelamatkan sahabatnya itu dari terjangan banjir bandang. Karena monyet sangat khawatir kalau banjir bandang itu menerjang si ikan, mungkin saja dia akan hanyut dan tenggelam dalam banjir tersebut. Akhirnya sang monyet mengangkat sahabatnya si ikan dan dia taruh baik-baik ikan itu di atas pohon tempat tinggalnya. Apa yang terjadi pada si ikan, saudara-saudara? Tentu saja tanpa air, tidak berapa lama kemudian sang ikan tersebut mati. Karena dia ada di atas pohon dan bukan di air yang merupakan habitat hidupnya. Saudara, inilah yang sering dikiaskan dengan holong bodat atau cinta monyet itu. Cinta tetapi cinta yang menjerumuskan. Cinta yang membawa pada kematian. Saudara, hari Minggu besok kita akan merayakan Minggu Misericordias Domini, yang artinya adalah bumi ini penuh dengan kasih setia Tuhan. Lalu bagaimana dengan kasih Tuhan? Kasih Tuhan sudah nyata di Kalvari. Kasih Tuhan sudah nyata atas pengorbanan Yesus Kristus yang baru saja 2 minggu lalu kita rayakan dalam Jumat Agung. Dan kasih Tuhan sudah memenangkan kita dalam perayaan Paskah yang kita rayakan 2 minggu yang lalu. Kasih Tuhan sudah nyata.
Tetapi sayangnya banyak orang yang menanggapi kasih Tuhan ini seperti holong bodat itu. Mereka terlena akan kasih Tuhan sehingga mereka lupa untuk menjaga dirinya supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Sehingga dengan entengnya mereka akan berdosa dan mereka akan berkata, Tuhan kan Maha Pengasih, nanti Tuhan juga pasti mengampuni kita. Saudara-saudara, oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, walaupun kita merayakan Misericordias Domini, bumi penuh dengan kemuliaan, dengan kasih setia Tuhan. Tetapi ingat, kita harus tetap berjaga-jaga, tetap waspada. Karena si iblis selalu mencari celah untuk memisahkan kita dari kasih Allah. Selalu mencari celah untuk kita bisa menyalahgunakan kasih Allah dalam hidup kita. Sehingga kita tidak lagi menghargai kasih Allah itu dan menganggap kasih Allah sebagai kasih yang murahan. Oleh sebab itu saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Siap sedialah, walaupun di dunia ini kita merasakan limpahan kasih Tuhan, tapi hargai kasih itu sebagai kasih yang mahal. Jaga hidup saudara, jaga kekudusan saudara, jaga kesalehan saudara. Karena itulah cara kita untuk membalas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami tentang kasih setiamu yang besar. Kasih yang mahal itu, yang telah menebus kami di Kalvari melalui pengorbanan Yesus Kristus, dan memenangkan kami dari kuasa maut dan kematian melalui perayaan Paskah yang baru saja kami rayakan 2 minggu yang lalu. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami untuk menghargai kasih Tuhan dengan menjaga hidup kami tetap waspada dari semua tipu daya si iblis, sehingga kami tidak mudah terperdaya. Namun Tuhan, kami boleh menjaga hidup kami tetap saleh, tetap kudus, tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu senantiasa. Dan saat ini hamba-Mu pun berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang menyaksikan renungan harian pada saat ini Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Berikan kepada kami semua kesehatan dan pelihara keluarga kami dengan rezeki yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari. Berkatilah kami yang masih dalam proses studi, Tuhan berikan kepintaran dan hikmat. Yang bekerja dimanapun Tuhan menempatkan kami, berkati kami dalam pekerjaan kami. Yang sudah berumah tangga, berkati rumah tangga kami Tuhan, pasangan hidup kami, anak-anak kami. Bagi jemaat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Bagi jemaat-Mu yang berduka, Tuhan hiburkan hatinya. Bagi jemaat-Mu yang berbeban berat dan dipenuhi dengan pergumulan hidup, Tuhan berikan jalan keluar supaya mereka boleh tetap berpengharapan kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan secara khusus bagi jemaat-Mu yang hari ini berulang tahun juga, Tuhan tambahkan panjang umur, kesehatan dan sukacita dalam hati mereka. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Terimalah berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus. Itulah yang menyertai engkau pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kibarkan panji